Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, seagama yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang terkait dengan surat Furqan ayat 20 yang bunyinya wajalna ba'dukum libatin fitnah tasbirun, yang artinya dan kami jadikan antara satu dengan yang lain itu ujian, apakah kamu sabar. Kira-kira ayatnya artinya seperti itu. Jadi dari ayat itu bisa kita pahami bahwa kita ini diciptakan oleh Allah antara satu dengan yang lain itu ujian sebenarnya. Maksud satu dengan yang lain itu ya mungkin antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya ujian, termasuk dalam arti perbedaan, mungkin ada yang pandai, ada yang tidak, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang cantik, ganteng, ada yang mungkin biasa, dan lain-lain. Semuanya itu ujian juga. Sehingga kalau kita itu tahu bahwa itu ujian, dan tentunya kita harus bisa menjawab dengan benar, dengan baik. Dan benar dan baik itu ya ukurannya Allah yang tahu. Paling tidak Allah mengatakan apakah kita itu sabar atau tidak, kan seperti itu. Artinya kalau kita itu yang ingin dilihat oleh Allah itu sabar, berarti di situ ada hal-hal yang bisa menjadikan ujian yang diberikan Allah kepada kita itu tidak lulus. Kalau kita itu diuji malah bukannya sabar tapi mungkin marah, jengkel, dongkol, merotok, memaki, dan lain-lain sebagainya. Istilahnya tidak kita pikirkan bahwa itu ujian sebenarnya sedang dinilai oleh Allah lewat malaikatnya Raqib Atid, kan seperti itu. Maka untuk itu bagi kita yang insya Allah beriman dengan Allah, mentauhidkan Allah, seharusnya ingat ayat itu ketika kita berhadapan dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam karakter manusia yang ada, yang yang ada yang menjengkelkan, ada yang menyenangkan, dan ada yang bisa membuat mungkin marah dan lain-lain lah pokoknya. Nah, itu tentunya harus kita ketahui bahwa Allah sudah memberikan cara-cara untuk menjawab persoalan-persoalan seperti itu. Paling tidak di Al-Quran ada ayat yang pengertiannya bahwa kita itu disuruh memaafkan, disuruh menahan marah, disuruh mendoakan, dan lain-lain. Jadi bukan berarti ketika kita berhadapan orang yang mungkin keliru, salah, dan lain-lain itu kita diperkenankan untuk memaki, marah, mencela, dan lain. Tidak sebenarnya. Jadi Allah sudah membuat aturan. Nah, disitulah kita harus benar-benar mengimani ayat tadi, kemudian diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita itu menjadi orang yang beragama Islam yang baik, kan gitu. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan Islam, terus kita bangga dengan Islamnya atau bangga dengan pakaiannya, bangga dengan mungkin kelompoknya, dan lain-lain. Wah, itu keliru kita, karena ukuran baik atau tidak itu tidak di situ, tapi ketakwaannya. Dan ketakwaan itu akan dilihat ya bagaimana kita itu bisa menyikapi semua persoalan tadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Di antaranya yaitu tadi, apakah kita bisa sabar, apakah bisa menahan marah, apakah kita bisa memaafkan, mendoakan, dan lain-lain seperti itu.
Jadi kalau kita atau siapapun dalam kehidupan sehari-hari melihat sesuatu yang tidak berkenan di hati kita atau menurut pikiran kita, ketika kita itu marah tadi atau jengkel dan lain-lain atau mencela, itu bisa menjadikan sebuah tanda bahwa keislaman kita itu masih perlu diperbaiki atau masih keliru sebenarnya di hadapan Allah. Maka untuk itu mari kita aplikasikanlah ayat-ayat itu kalau kita memang mengaku sebagai orang yang iman takwa kepada Allah, agar kita menjadi orang yang soleh, karena sama-sama kita tahu bahwa surga itu kan diberikan untuk orang yang soleh. Jadi kalau kita tidak soleh ya jangan berharap. Insya Allah seperti itu yang saya pahami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya, bisa menambah iman takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.